Kalau teman-teman mau kerja sama saya, mungkin bisa DM saya atau WA saya. Halo teman-teman, kembali lagi ketemu dengan Andi di sini di channel King Kos di Raja Kos. Video hari ini saya akan sharing mengenai ide baru apa sih yang sebenarnya bisa diolah dari bisnis kos. Nah, sebelumnya video saya sebelumnya itu kan teman-teman bisa lihat saya sempat membahas tentang diferensiasi bisnis atau pivot bisnis. Nah, sebenarnya di sini saya mau sedikit memberikan ide bisnis yang ada hubungannya masih dengan kos-kosan, tapi konsepnya kita gabungkan dengan bisnis yang lain gitu. Nah, itu apa salah satu contohnya? Ini nanti mungkin ada beberapa kasus, nanti mungkin di video-video berikutnya saya akan bahas lebih lanjut, tapi sekarang kita akan bahas satu ini dulu ya, yaitu kita akan menjadi developer kos-kosan. Nah, kalau sebenarnya ide ini bukan ide yang baru sih, udah banyak sekali orang-orang yang melakukannya. Kalau yang di daerah BSD itu juga kelihatannya ada ya, di Jakarta itu BSD Tangerang deh ya, itu kayaknya ada satu klaster yang memang bener-bener dibangun itu hanya untuk kos-kosan semua gitu. Di Jogja juga udah ada sih beberapa yang kecil-kecil gitu, beberapa kaflingan, misalnya cuma 4 kafling, 5 kafling itu dibangun jadi kos-kosan gitu. Nah, sebenarnya ide itu cukup bagus ya. Ide itu cukup bagus kenapa? Karena pertama, kalau kita bisa menjual propertinya, kita develop kos-kosan, kalau kita bisa menjual maka kita dapat untung dari hasil penjualannya itu. Tapi kalau namanya usaha, namanya bisnis itu kan belum tentu semuanya bisa sesuai dengan yang kita harapkan kan, bisa aja nggak laku gitu loh. Nah, kalau nggak laku gimana? Kalau nggak laku kan properti itu masih bisa kita jadikan kos-kosan dan akhirnya bisa menjadi minimal ada pemasukan lah ya, ada pemasukan buat kita, ada passive income selama menunggu properti tersebut laku gitu. Nah, ide ini sebenarnya sudah mau saya jalanin sejak beberapa tahun yang lalu gitu ya. Tapi kok nggak jadi, kenapa? Nah, ini saya ceritain nih. Makanya namanya bisnis itu kan seperti yang saya bilang, itu kita berhadapan dengan sesuatu yang tidak pasti gitu ya. Kalau bisnis sesuatu yang pasti untung ya semua orang pasti berbisnis, semua orang pasti menjadi kaya dengan bisnisnya gitu. Tapi kan nggak begitu gitu. Nah, mungkin bagi satu orang dengan orang yang lain itu beda-beda. Ada yang satu orang ini dia cocok bisnisnya ini karena memang dia pengalaman di situ dan dia berhasil di situ. Tapi dia mencoba bisnis yang lain dia tidak berhasil. Tapi berhasil buat orang lain. Nah, mungkin orang ini memang cocoknya dengan bisnis yang itu. Jadi memang setiap orang tuh beda-beda. Makanya kadang-kadang kalau saya ditanya orang, kira-kira bisnis apa sih yang bagus gitu? Saya jawabnya ya bisnisnya tergantung lu lah. Lu kan yang jalanin gitu loh. Kalau bisnis bisa sesuai passion atau sesuai dengan kesukaan lu itu lebih bagus. Tapi yang paling penting satu lagi itu adalah bisnis itu harus memberikan keuntungan buat kita gitu ya. Kalau misalnya kita bisnis sesuai passion, sesuai kesukaan kita, tapi ternyata rugi terus juga buat apa? Itu bukan bisnis namanya, itu jadi hobi gitu. Karena seringkali orang mencampur adukan antara bisnis sama hobi itu akhirnya malah jadi rugi. Karena apa? Karena kalau hobi itu kan mereka tidak hitungan duit ya, tidak hitungan kalkulasi bisnis segala macam. Pokoknya senang dia beli, akhirnya malah rugi gitu, menyebabkan kerugian buat dia gitu. Nah, ide ini sebenarnya sudah terlintas di saya beberapa tahun yang lalu, cuma sampai saat ini saya masih belum berani. Kenapa? Nah, ini kayaknya setelah saya analisa, saya kayaknya ada sedikit trauma gitu ya. Traumanya apa? Dulu itu saya pernah pengen jadi developer kecil-kecilan gitu ya. Saya mau bebaskan lahan itu kurang lebih 6.000 atau 7.000 meter gitu, sekitar itu, di satu lokasi. Waktu itu saya belum punya pengalaman sama sekali ya, belum punya pengalaman jadi developer. Jadi ya itu modal nekat aja, saya nggak belajar dulu, saya nggak cari ilmu dulu. Nah, itu kadang-kadang kesalahan kita juga itu ya, kita kalau mau bisnis kita tidak mempelajari dulu seluk-beluknya, tapi langsung nyemplung aja dan akhirnya kita harus membayar dalam tanda kutip uang sekolah yang cukup besar biayanya gitu. Nah, waktu itu saya mau bebaskan tanah 6.000-an meter, sudah dibayar, dan akhirnya proyek itu mentok hanya di gambar. Gambarnya udah jadi, rumahnya bagus, layoutnya udah jadi, terus side plan-nya udah jadi, segala macam udah bagus, nah tinggal jualan sebenarnya ya. Tapi ternyata waktu itu saya ngurus izinnya ternyata bermasalah. Nah, kesalahan saya waktu itu adalah harusnya kalau mau develop perumahan gitu ya,
sebelum kita bayar tanahnya, kita sebelumnya harus sosialisasi dulu kepada lingkungan sekitar itu. Apakah memang bisa diterima? Kalau diterima, kompensasinya kita harus kasih apa gitu. Kalau dulu kasusnya itu oke sih, boleh bikin perumahan di situ, tapi ternyata mereka itu minta kompensasi macam-macam dan harganya terlalu mahal, tidak worth it lah dengan lahan yang cuma 6.000 meter itu. Akhirnya dengan berat hati ya udah, lahannya itu ya udah telanjur, ya udah akhirnya kita jual gitu. Kita jual lagi ya, rugi-rugi dikit sih waktu itu memang. Tapi kan pengalaman capeknya, buang waktunya, makan hatinya itu kan sebenarnya juga nggak bisa diukur dengan uang gitu ya. Makanya kalau teman-teman mau bisnis, ya oke lah, semangat mulai dulu nggak apa-apa, tapi harus tetap belajar dari ahlinya. Jadi harus punya mentor, harus punya guru yang bisa membimbing supaya teman-teman bisa belajar itu bukan dari pengalaman diri sendiri. Kalau belajar dari pengalaman diri sendiri, kadang-kadang itu tuh biaya, energi, waktu, itu yang harus kita keluarkan gitu loh. Yang paling parah kan waktu ya, waktu kita jadi terbuang gitu. Makanya kenapa kita kalau belajar, kalau bisa dari pengalaman orang lain aja. Kegagalan orang lain itu yang akan menjadi guru buat kita gitu, daripada kita mengalami kegagalan sendiri. Nah, waktu itu akhirnya kan gagal, developer properti saya nggak jadi. Nah, sekarang saya mau mulai lagi tuh kayak ada semacam trauma gitu. Padahal sebenarnya konsepnya itu bagus, konsepnya bagus dan sederhana sih sebenarnya ya. Sebenarnya tinggal kita cari aja dulu lahannya, kira-kira kalau udah ada yang cocok, harganya kira-kira udah masuk, hitung-hitungannya kelihatannya masuk, sebenarnya sih simple. Kita tinggal sosialisasi, kita tanya-tanya sama penduduk situ, kita kumpulin, kita kasih informasi bahwa kita mau bikin kayak semacam komplek, kaflingan, perumahan atau kos-kosan di situ, kira-kira gimana gitu. Kalau mereka menyambut dengan tangan terbuka, sebenarnya itu hampir 60% masalah itu sebenarnya sudah terlewati gitu ya, karena minimal lingkungan sekitar itu sudah menerima kita gitu. Tinggal nanti perizinan segala macam, legalitasnya itu kan urusannya dengan pemerintah gitu. Nah, tapi sampai saat ini saya belum mulai. Mungkin ya saya kayaknya sih daripada saya mulai dari nol, yang memang saya tidak kalau kos-kosan memang saya spesialisnya di kos-kosan ya. Tapi kalau perumahan atau develop sesuatu komplek gitu kan bukan pengalaman saya gitu, bukan keahlian saya gitu. Jadi mungkin lebih baik kalau misalnya saya sih cari orang aja untuk kerjasama gitu. Jadi cari orang yang memang sudah biasa menjadi developer dan saya nanti akan support dari belakang gitu. Mungkin kalau teman-teman mau kerja sama saya, mungkin bisa DM saya atau WA saya, bisa dilihat di deskripsi. Siapa tahu ya, kan kita nggak ada yang tahu bahwa mungkin nanti kita berjodoh untuk bekerja sama. Tapi intinya adalah yang mau saya sampaikan di video ini, yaitu sebelum kita mulai, kita harus belajar dulu menguasai apa yang akan kita kerjakan. Jangan sampai kita kejeblos dan akhirnya membuat kerugian yang besar buat kita. Oke, mungkin pengalaman saya hari ini di video ini yang saya sharingkan berguna. Kalau teman-teman merasa berguna, silahkan subscribe channel ini dan like, komen video ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video yang akan datang. Dadah!